Jadi nggak ada salam assalamualaikum, ndak, langsung halo kekasihku. Beliau lagi di Kalimantan, di Banjarmasin, baru turun, baru selesai acara. Itu kalimat pertama ini langsung halo kekasihku, karo meringis-meringis. Astagfirullahaladzim. Ya cuman seperti itu ceritanya, nggak ada apa-apa. Kemudian saya, tapi jenengan langsung tersenyum toh. ya senyum lah, ketemu dirimu, nggak senyum gimana. Aku itu kalau udah ngelihat dirimu itu nggak bisa nggak tersenyum. Makanya. Karena saya tahu jenengan itu dapat kabar dari Pak Arif, Beb ini Abah Anzar kecelakaan. Orangnya bagaimana? Selamat buat apa? Cuman agak sok kaget, Beb. Orang sok guyu. Oke, video call. Begitu ya, namanya kekasih menghibur kekasih ya, nggak boleh hati-hati, ojo sampai ya tambah beti jenengan. Makanya begitu kesan pertama, begitu ketemu jenengan video call langsung dek, halo kekasihku, apa kabar, langsung guyu tuh, aduh iki main langsung senyum tuh langsung. Oh sekarang saya baru tahu, makasih sayang. Ya Allah ya nuwun, guru kula, putranipun guru kula Gus Kyai Haji Maksum Fakih, mugi-mugi beliau pinaringan panjang yuswa, sehat wa afiyah, kekuatan zahiran wa batinan, saged nerusaken napa ingkang dados wasiat-wasiat saking guru kita sedaya Syekhina Rama Kyai Haji Abdullah Fakih. Matur sembah nuwun Gus, matur sembah nuwun. Mungkin kula perlu meluruskan sedikit yang simpang siur di medsos. Oke, kejadian sebenarnya kemarin itu, saya kemarin waktu ngaji di Banjarnegara niku nggih sampun sempat cerita, tapi karena masih ada simpang siur berita yang ndak karu-karuan, jadi sebenarnya kejadiannya itu seperti ini. Nuwun sewu, ini sebenarnya saya ndak boleh cerita sama ibu anak-anak, wis ndak usah cerita ngono-ngono, ndak boleh saya. Ini nanti mesti nyampe rumah saya kena marah ibu negara ini mesti. Aku gak seneng lek sampean ono ngene komen ngene gak seneng. Tapi karena wis kadung viral di medsos, kemudian ada apa namanya anggapan yang mungkin kurang pas. Jadi sebenarnya saya itu mau berangkat ngaji ke Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, 2 hari 7 tempat. Itu paginya saya masih ada tamu Pak Hafid, mantan Bupati Rembang bersama keluarga. Terus siangnya kunjungan Bu Kapolres bersama PCU. Terus asar sampai maghrib, sampai habis isya saya masih ada tamu, termasuk Mas Haji Hamam yang punya Hanifah Travel, yang biasanya saya kalau umroh pakai travelnya beliau. Jam 9:30 saya mulai perjalanan, bismillah, naik mobil. Saya itu kalau naik mobil langsung bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, bismillah tawassalna billah, tawakkalna billah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus sengaja saya baca keras supaya sopir dan yang ikut saya biar ikut doa. Jadi kalau saya naik mobil itu gitu, tujuan saya supaya sopir dan yang ikut biar sama-sama doa. Sengaja saya baca keras gitu. Nah, biasanya saya kalau perjalanan arah ke barat itu dari rumah baca doa selesai itu sampai pertigaan Medalem SPBU, kurang lebih jarak 6 km. Itu selesai saya baca doa, terus sambung sholawat, terus ini saya sampai kurang lebih radius 10 km belum selesai doanya.
terus sampai berhenti di SPBU. Katanya yang ikut saya, apa lek doa kok panjang banget. Dah habis itu telinga saya tak tutup headset, saya dengerin ngaji. Biasanya saya kalau perjalanan selesai doa terus dengerin ngaji saya. Wong apen terus ya kadang lambene wis ndak kuat, saya dengerin ngaji sambil lungguh sandar kayak gini sampai pertigaan Padangan arah ke Ngawi. Jadi kalau dari rumah kurang lebih perjalanan 1,5 jam. Itu ada perbaikan jalan, sistem buka tutup. Yang dari arah sana jalan, yang dari arah saya pas ngantri berhenti. Ada kendaraan 1, 2, 3, kendaraan keempat ini dump truck. Setelah itu mobil yang saya naiki, pas mau berhenti ngantri, tiba-tiba dari belakang ada trailer yang muat tabung gas panjang itu, bres, ringsek bagian belakang. Lah karena didorong dari belakang, otomatis mobil yang saya naiki nubruk depannya, bres, sehingga ringseknya depan belakang. Oke, saya duduknya di jok tengah sebelah kiri, yang diseruduk itu pas sebelah kiri. Airbagnya udah keluar semua, kemudian sampai jok belakang itu udah mepet ke jok tengah yang saya duduki. Alhamdulillah. Biasanya saya kalau selesai dengerin ngaji itu langsung rebahan, kursi itu saya degelekan. Ngerti saya degelekan ya? Saya degelekan, saya langsung tidur. Biasanya misalnya waktu itu saya sudah tidur, ya mungkin kepala saya lumayan, mungkin, tapi alhamdulillah saya masih posisi duduk kayak gini. Nah begitu dari belakang ngaget, bers, saya Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ono apa sor? Sopir saya namanya Ansori, sopir saya juga sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah mobil udah keluar asap itu, pikiran saya cuma satu, wedi meledos. Sopir langsung, bah, medal bah, medal bah. Pintu sebelah kiri udah ngelok, mau tak buka itu udah ndak bisa. Akhirnya alhamdulillah pintu yang sebelah kanan bisa dibuka, seret, keluarlah saya. Saya begitu keluar langsung nepi, duduk di tepi jalan. Ini orang yang ada di sekitar situ ndak ada yang ngurusi saya sama sekali. Saya tenger sendirian kayak mbak. Nggih, yang lain ribut ngerubung mobil itu. Jadi yang lain ribut ngerubung mobil itu, pengen tahu kondisi mobil, pada video, pada moto. Malah yang dikerubuti sama banyak orang itu supir saya. Saya begitu bisa keluar, kan peci saya lepas, dul kayak gini. Saya cuma pakai kaos dalam sama jaket. Saku lungguh ning gone tepi jalan metungkruk ini, langsung sing derek saya itu nganter minum ke saya dikasih minum, masih sendirian saya, orang lalu lalang di depan saya. Lah sopir yang nobrok saya, sopir trailernya itu masih di kemudi, tenger dia, semelengeren di situ, tenger. Wes, terus tiba-tiba udah sekian lama itu, ya, saya waktu itu langsung bilang gini sama yang nganter minum, aku gelekno HP ku, ya kan HP saya mencelat, ini di handset saya ini masih terdengar suara ngaji surat Yusuf di telinga saya ini. Oh berarti HP ku saya aman, wong isek nyambung kok, handset saya itu masih nyambung kok, masih nyambung ini HP saya. Gelekno HP ku, cowari HP, ternyata udah di bawahnya mobil itu HP, ketemu. Langsung saya nelpon Bu Kapolres. Nah terus ada yang tahu, loh apaan saya gitu, apaan saya bener, apaan saya. Akhirnya ganti, yang tadinya ngerubung mobil ganti ngerubung saya, kerutuk. Lah itulah mulai ada yang video
mulai ada yang video. Nah sopir yang tadinya duduk metingkring di kemudi, begitu tahu saya dikerubung dan dengar nama Abah Anza, kan Abah Anza terkenal, sopirnya langsung lompat mencolot ndongsong di bawah saya. Abah ngapunten nggih, ngapunten, kula mboten ngertos nek jenengan. Saya yang guyu, terus saya ngomong, umpama sampeyan ngerti nek kuwi aku, berarti ora sida mbok tubruk aku. Ya apa bedanya saya dengan yang lain? Terus pertanyaan pertama saya, sampeyan ngantuk ya? Nggih Bah, kula tilem ngapunten. Ya saya cuman ngomong gini, ya kapan-kapan maneh ku nek ngantuk istirahat, ojo nyupir. Aku yakin sampeyan gak pengen nubruk aku yo gak pengen sampeyan tubruk. Ya itu komunikasi saya dengan supir seperti itu. Iki wis kersane Gusti Allah, aku sik diparingi slamet yo gak apa-apa, sampeyan yo gak apa-apa. Ya wis engko lak ana urusane. Sebatas itu saya ngomong dengan supir. Jadi kalau misalnya di framing, wah ini rekayasa, ini direncanakan, ini bohong besar, itu enggak ada apa-apa. Nah setelah itu ada mobil patwal dari arah selatan. Saya itu dari suara tiwiunya tahu, ini akrab banget saya. Begitu lewat seret Bupati Buloroi. Nah ini anak-anak tak suruh kejar Mas Arif itu, kejar ini dikejar. Begitu dengar saya, beliau kan tidur di mobil, begitu dibilangi kalau saya kecelakaan katanya, mencolot langsung nyari saya. Wes bah, monggo ten rumah sakit mawon. Saya dibawa ke rumah sakit sama beliau, di ronsen, ya udah selesai. Nah, hasil ronsen aman, semuanya aman alhamdulillah. Dokter menyarankan Abah istirahat dulu. Anak saya yang mondok di Langitan, karena saya juga dari Langitan, anak saya tabarukan sekarang di Langitan, Mahat Ali, sampai datang udah tak telepon, wis nak wis ndak usah, Abah gak apa-apa, Abah lanjut perjalanan. Mboten kula pun kadung wangsul kok, mboten kula pun kadung medal. Nah, akhirnya nyusul, Abah mantuk mawon. Terus teman-teman dari pondok, pengurus pondok, Ustadz Ihsan, Ustadz Abdurrahman dan yang lain, sama semuanya, wajib pulang, ndak boleh lanjut, harus pulang, ndak boleh lanjut. Terus saya, aku loh seiso melaku, saya masih bisa jalan, tubuh saya juga masih kuat, saya diselamatkan Allah, berarti saya masih disuruh melanjutkan perjalanan. Kalau misalnya sebentar itu belum itu. Kalau misalnya saya udah nggak bisa jalan, naudzubillah misalnya tubuh saya remuk, oh berarti saya sudah disuruh berhenti sama Allah. Ini loh saya masih bisa jalan, tubuh saya juga kuat, sehat. Bismillah, saya berangkat Mas. Nah katanya Mas Bupati ini, nek jenengan berangkat, saya siapkan mobil, saya siapkan patwal sampai pulang ke rumah. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Nah, saya ngobrol sama beliau. Nah, di tengah-tengah ngobrol, video call sama ini. Tahu nggak apa kalimat pertama yang diucapkan beliau ke saya di video call sama Mas Arif? Langsung. Halo kekasihku, apa kabar kekasihku, kangen aku pada dirimu. Ngreget no, aku ini menjerati asem wong iki. Jadi nggak ada salam assalamualaikum, ndak, langsung halo kekasihku. Beliau lagi di Kalimantan, di Banjarmasin, baru turun, baru selesai acara. Kalimat pertama ini langsung halo kekasihku, karo meringis-meringis. Astagfirullahaladzim. Ya cuman seperti itu ceritanya, nggak ada apa-apa. Kemudian saya, tapi jenengan langsung tersenyum toh? Ya senyumlah, ketemu dirimu, nggak senyum gimana? Aku itu kalau udah ngelihat
dirimu itu nggak bisa nggak tersenyum. Makanya. Karena saya tahu jenengan itu dapat kabar dari Pak Arif, Beb ini Abah Anza kecelakaan. Orangnya bagaimana? Selamat buat nama, cuman agak sok kaget, Beb. Orang sok guyu. Oke, video call. Begitu ya namanya kekasih menghibur kekasih ya nggak boleh hati-hati. Aduh, ojo sampai ya tambah beti jenengan. Makanya begitu kesan pertama begitu ketemu jenengan video call langsung dek. Halo kekasihku. Apa kabar? Langsung guyu tuh. Aduh, iki main langsung. Senyum tuh langsung. Oh, sekarang saya baru tahu. Makasih sayang. Ya Allah ya Karim. Jadi kalau saya ambil, ya semua pasti ada hikmahnya. Apa hikmah yang pertama? Saya itu saking banyaknya dosa, sehingga masih diberi kesempatan hidup oleh Allah untuk membersihkan dosa-dosa saya. Yang kedua, masih banyak tugas-tugas yang belum saya garap, makanya dikasih garapan seperti itu sama Allah. Jadi Ustadz, Masya Allah, selamat datang Ustadz, monggo Ustadz, monggo ini Ustadz Kelik Gunawan Pribadi, tepuk tangan untuk beliau, rawuh dalu-dalu. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, top, Masya Allah. Tersuwun tat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggih. Itu sekilas info. Nggih sampun ngoten niku tok ceritane. Habis itu saya langsung lanjut ngaji. Jadi ndak ada apa-apa. Alhamdulillah saya masih diselamatkan sama Allah. Karena apa? Satu, karena dosa saya masih sangat numpuk sehingga saya masih diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Yang kedua, masih banyak tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Nah, mungkin di antara para jamaah ada yang membaca komentar-komentar negatif, tolong ndak usah direspon, jenengan juga ndak usah marah. Wong saya lo ndak apa-apa, mau dikatain kayak apa saja, selama itu menyangkut pribadi saya, udah mulai dulu. Contoh sederhana, komen seperti ini misalnya, kiainya kalau ngaji nyeramai jamaah ngajak hidup sederhana, tapi kiainya naik Alphard, kendaraan mewah. Itu kan banyak banget komentar-komentar seperti itu, karena ya mereka kan nggak tahu. Satu, ini perlu saya jelaskan ya. Satu, misalnya dalam keadaan perjalanan jauh itu membutuhkan kendaraan yang maaf dari segi safety, dari segi keamanan, kemudian kenyamanan juga. Misalnya ya, maaf banget, kendaraannya kurang layak, perjalanannya jauh, capek banget, sampai lokasi malah nggak bisa ngaji. Atau misalnya macet di tengah jalan, kendaraannya karena mohon maaf banget kurang standar, di tengah jalan macet. Sementara jadwal ngaji ada 3 tempat, satu tempat misalnya 5.000 jamaah, berarti mengecewakan 15.000 orang. Itu kalau 1 hari lah, kalau 2 hari, 3 hari dan sebagainya. Itu pertama. Sehingga kenapa teman-teman yang ngaji keliling itu membutuhkan kendaraan yang nyaman, juga safety, juga dari tingkat keamanannya lebih terjaga. Pertimbangannya itu, misalnya macet tengah jalan, ayo coba bobrok, rusak dan sebagainya. Satu, seperti itu. Yang kedua, ngapunten sangat, saya kalau ada apa ya istilahnya rezeki dari donatur, orang-orang baik yang dikirimkan ke saya, termasuk mohon maaf banget dari panitia, dari jamaah, itu saya gunakan untuk kebutuhan umat, insya Allah, untuk membangun pondok, untuk pembebasan tanah, termasuk untuk biaya santri. Dari segi kan santri di sini kan ngapunten ya, ngapunten mohon maaf, bulanan ndak ada bayar syahriah, terus makannya juga kita siapkan, kitab-kitab seluruhnya yang dikaji itu gratis disediakan, sekolah
formal MTS dan MA juga nggak ada SPP, nggak ada seragam kita siapkan. Yang masih punya orang tua lengkap, bapak ibunya masih lengkap, hanya bayar ujian dan kalau ada rekreasi misalnya seperti itu saja, dan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk sabun, untuk jajannya itu aja, selebihnya itu. Terus untuk beli tanah, untuk bangun ya sekian banyaknya ini bukan uang saya tadi udah nyampaikan, saya cuma penyalur, saya cuma maklar. Alhamdulillah Allah, Masya Allah, mengirim orang-orang baik ke saya. Semua mobil saya itu nggak ada yang beli. Nah itu di komen juga ada positif, itu mobil pemberian koruptor. Ada lagi positif, itu mobil dari pengusaha yang kerjanya tidak halal. Masya Allah, saya sampai miris kadang-kadang seperti itu. Saya yakinnya orang-orang yang menghadiahkan kendaraan ke saya itu ikhlas membantu saya, kepingin kendaraannya saya pakai. Jadi itu semua dikasih orang, dan misalnya diminta orangnya juga siap kok bersaksi. Tapi ya apa pentingnya, tidak penting, semuanya dikasih orang saya. Mobil-mobil mahal semua, bahkan yang kemarin saya pakai itu Alphard. Memang di mana-mana yang terkena kan Alphard yang dinaiki Anwar Zahid, itu pemberian orang juga tahun 2017. Kalau sekarang nilai jualnya mungkin ya lebih mahal Avanza baru. Orang-orang kan tidak ngerti, taunya kan Alpha-Tekah gitu. Jadi artinya nggak ada apa-apa. Matur suwun itu sekedar meluruskan mungkin berita atau komen-komen yang simpang siur di medsos itu. Saya terima kasih kepada seluruh jamaah yang saya yakin ikhlas mendoakan saya. Terima kasih juga orang-orang yang mendukung saya. Untuk malam hari ini Mbak Umi, matur suwun Mbak Umi, Masya Allah saya nggak nyangka jenengan benar-benar rawuh. Matur suwun, dan matur suwun semua besti-besti saya. Itu saja, saya mohon maaf sekali, terpaksa saya meluruskan biar beritanya tidak simpang siur. Yen ngapunten nggih Beb, kersane mboten simpang siur. Matur suwun Mas Arif, Mas Fauzan, Mas Syukur, matur suwun semuanya. Fadhil Habib dipun lanjut. Insyaallah malam hari ini malam yang berbahagia, malam yang penuh berkah, malam yang penuh persaudaraan. Masya Allah, nikmat adem, dan kita yakin malam hari ini di tempat ini Allah akan menurunkan berjuta-juta pahalanya, Allah akan menurunkan maghfirahnya, sehingga insya Allah kita semua malam hari ini yang hadir pulang dari tempat ini, hajat kita, doa kita, niat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita yakin semuanya pulang dari majlis ini, berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan mahalul qiyam. Saya harap semuanya tetap yang rapi, semangat mengucapkan salawat dan salam pada kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah bukan hanya kita yang hadir, tapi orang tua kita yang ada di rumah, keluarga kita yang ada di rumah, berkat hadirnya kita malam hari ini ke tempat ini semuanya mendapatkan lupiran berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rumah tangga kita, keluarga kita, keturunan kita, dzurriyyah kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Rumah tangga kita dijauhkan dari fitnah, rumah tangga kita dijauhkan dari segala sesuatu yang akan merugikan diri kita, yang akan merugikan keluarga kita, dan akan merugikan orang tua kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, jangan pernah bosan, jangan pernah lupa untuk setiap habis sholat mendoakan negara kita, doakan NKRI. Mudah-mudahan Indonesia selalu dalam keadaan aman, selalu jaya, selalu berkembang, menjadi negara yang hebat, menjadi negara yang berprestasi. Dan insya Allah kita selalu doakan mulai pejabat kita, mulai dari tingkat presiden sampai tingkat RT RW semuanya, semoga menjadi pejabat yang amanah, menjadi pejabat yang adil, menjadi pejabat yang selalu bisa mensejahterakan rakyatnya, dan insya Allah bisa mudah-mudahan menjadi pejabat yang insya Allah bertanggung jawab di dunia dan akhiratnya. Allahumma amin. Dan pemimpin-pemimpin kita dalam urusan agama, para guru-guru kita, para kiai kita, para ustadz kita, para gus-gus kita, para habaib kita semuanya,
Kita doakan semuanya mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Kita doakan semoga guru-guru kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan dalam dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melahirkan murid-murid, melahirkan generasi penerus nanti berkat dari perjuangan guru-guru kita menjadi penerus yang insya Allah tidak memalukan para leluhurnya, tidak memalukan guru-gurunya, tidak memalukan orang tuanya, tetapi insya Allah menjadi penerus, menjadi generasi penerus yang insya Allah akan mengangkat derajat gurunya, orang tuanya dan keluarganya insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan seluruh Zahir Mania yang hadir semuanya, baik dari Bojonegoro dan dari luar Kabupaten Bojonegoro, ada yang dari Jawa Tengah, dari Kudus, dari Pekalongan, dari Batang, dari Semarang, dari Surabaya, dari Malang, dari manapun yang hadir, jangan pernah bosan doakan selalu Abah Hanza, Kiai Haji Anwar Zahid, Habibiddin, mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan zahiran wa batinan untuk terus bareng-bareng bersama dengan jenengan Zahir Mania dan Zahid Mania. Leres nggih? Kalau Zahir Mania pecintanya Az-Zahir, Zahid Mania pencintanya Kiai Haji Anwar Zahid. Ada Az-Zahir, ada Az-Zahid. Nah, komplit. Insyaallah mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur dan terus diberikan kekuatan oleh Allah. Ini juga ada Ustadz Kelik GP, Gunawan Pribadi, yang sudah mulai naik daun lah ya, bukan naik pohon lah ya. Hati-hati, sampean abot daun ki enteng deh. Ya, mudah-mudahan beliau juga Ustadz Kelik diparingi istiqomah dalam kebaikan, diparingi kekuatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan saya himbau nanti yang dari luar pondok pesantren ketika pulang dari majelis ini dijaga akhlaknya yang baik, terkhusus yang mengendarai sepeda motor, mohon dengan sangat jangan ada yang kebut-kebutan, dijaga akhlaknya yang sopan, tidak usah teriak-teriak, tidak usah kebut-kebutan, dan tetap ikuti peraturan lalu lintas. Semoga seluruhnya pulang ke rumah dalam keadaan selamat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin.